Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-56 dari 80 topik. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bagian kelima. Tata cara pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui langkah-langkah berikut. A. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara berikut. 1. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. 2. Pencabutan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. B. Pengadaan tanah, selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dilakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. C. Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu. D. Bagi daerah yang belum menetapkan rencana tata ruang wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati, wali kota atau gubernur, siapapun yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dan bupati, wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. E. Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi hal berikut. 1. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah, saluran air minum, air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi. 2. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya. 3. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat. 4. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. 5. Peribadatan. 6. Pendidikan atau sekolah. 7. Pasar umum. 8. Fasilitas pemakaman umum. 9. Keselamatan umum. 10. Pos dan telekomunikasi. 11. Sarana olahraga. 12. Stasiun penyiaran radio, televisi, dan sarana pendukungnya. 13. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 14. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 15. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. 16. Rumah susun sederhana. 17. Tempat pembuangan sampah. 18. Cagar alam dan cagar budaya. 19. Pertanahan. 20. Panti sosial. 21. Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. F. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai hal berikut. 1. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut. 2. Bentuk dan besarnya ganti rugi. 3. Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah. 4. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif. Musyawarah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh pemegang hak atas tanah yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka. 5. Penunjukan wakil atau kuasa dan para pemegang hak sebagaimana dimaksud harus dilakukan secara tertulis. Bermeterai cukup yang diketahui oleh kepala desa, lurah atau surat penunjukan, kuasa yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. 6. Musyawarah dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah. G. Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain, musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama. 1. Apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan,
panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. 2. Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi, panitia menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. H. Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah, panitia pengadaan tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan tersebut. I. Ganti rugi. Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk A. Hak atas tanah, B. Bangunan, C. Tanaman, D. Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Bentuk ganti rugi dapat berupa A. Uang, B. Tanah pengganti, dan atau C. Permukiman kembali. Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi, dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal, saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas A. Nilai jual objek pajak atau nilai nyata, sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga, tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia, B. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, C. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ganti rugi diserahkan langsung kepada A. Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau B. Nazir bagi tanah wakaf. Dalam hal tanah, bangunan, tanaman, atau benda yang berkaitan dengan tanah dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan satu atau beberapa orang pemegang hak atas tanah tidak dapat ditentukan, maka ganti rugi yang menjadi hak orang yang tidak dapat ditemukan tersebut dititipkan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. J. Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada Bupati, Wali Kota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut. K. Bupati, Wali Kota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya mengupayakan penyelesaian mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut dengan mempertimbangkan pendapat dan keinginan dari pemegang hak atas tanah atau kuasanya. L. Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan panitia pengadaan tanah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan. M. Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati, Wali Kota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, Bupati, Wali Kota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 1. Usui penyelesaian sebagaimana dimaksud diajukan oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada menteri dan instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Setelah menerima usul penyelesaian Kepala Badan Pertanahan Nasional berkonsultasi dengan menteri dan instansi yang memerlukan tanah serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah tersebut disampaikan kepada Presiden oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditandatangani oleh menteri dan instansi yang memerlukan tanah serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikianlah materi topik ke-56, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 57.